bilang sama dia jangan dulu. Karena apa? Dan Natali orangnya ngedengerin aku banget, alhamdulillah ngedengerin. Ya kalau misalnya cuman kayak kalian lihat di sosmed itulah tahu lah, itu kan cuman bukannya gimmick ya, maksudnya ya buat acara, buat apa biar seru-seruan, tapi aslinya bisa dipastikan sampai sekarang sih dia belum ada pendamping. Karena aku selalu bilang sama dia gini, cari duit dulu. Karena punya anak, punya adik, punya keluarga, cari duit yang banyak. Biar laki-laki juga ngelihatnya lebih tinggi. Kalau kita punya uang banyak, kita bisa bekerja sendiri. Pasti kan otomatis kan laki-laki melihatnya lebih tinggi. Jadi itu dulu, apalagi kita punya anak. Jadi harus diperhatikan pertama adalah anak. Jadi kerja dulu, jangan cari cowok dulu. Nggak tahu. Udah fokus aja, aku mau fokus kerja. Masa lalu biarkanlah berlalu, biar gimana pun kalau yang lalu itu dia adalah bapaknya dari Azam. Jadi kalau backingan aku nggak tahu lah. Ya saya mah selalu mensupport, mau sama siapapun. Mensupport, bagus lah kalau kayak begitu. Itu. Ya tapi ya tunggulah masa idah 3 bulan lah gitu. Ya pastinya yang lebih baik dari saya lah. Ya kan? Harus lebih baik dari saya gitu. Kalau menurut dia saya tidak baik, kan itu. Nggak ada, jalanin aja, nggak usah trauma nantinya kalau kita bilang trauma tahu-tahu nikah kan malu sendiri, ya kan? Jalanin aja, udah mau nikah nanti ada yang dekat, ya alhamdulillah, ya kan? Kita mah tinggal, yang penting mah dalam hal pernikahan juga kita sudah melakukan kewajiban, ya kan? Tidak ada perselingkuhan walaupun dituduh, tidak ada KDRT, tanggung jawab, ya kan? Itu semuanya juga ya 5 syarat. Tanya deh Abdul Somad, ya. Ada 5 syarat kan, tuh dalam Islam tuh kan. Semuanya juga menggunakan biaya, perhatian juga biaya. Kita harus perhatian, ya tetap aja kalau kita nggak ngasih makan gimana mau kita memperhatikan. Tarik pelintir lagi, tenangnya. Ya nggak apa-apa, tapi kan cukup aku aja yang tahu. Nggak perlu kita share ke publik kan gitu. Sekarang logikanya gimana ya? Ya udahlah, pokoknya tunggu aja lah. Ya doakan yang terbaik lah pokoknya. Ya iyalah, masa udah bisa mau akrab terus. Karena anak aja. Karena anak. Ya saya sih berharap ya biasa aja, nggak usah apa IG follow-followan biasa lah, nggak usah di-unfollow lah gitu. Ya biasa aja kalau saya mah. Cuman kan masing-masing personal punya hak untuk ya mungkin dia ya biar nggak terlintas kenangan atau apalah, itu mah rahasia lah ya, tidak perlu diungkapkan. Semua perasaan tuh nggak perlu diungkapkan ke media sosial, ke ya media-media nggak perlu, cukup saya yang tahu aja lah. Mau kesedihan, mau kebahagiaan, apapun udah cukup saya yang tahu aja lah. Kita lihat aja lah ke depannya lah gitu ya. Nggak ada, kita mah ngalir aja, jalan aja, karena ya buat apa juga lah kita main rame-rame berantem gitu, orang ntar nyangkanya juga gimana gitu. Nggak perlu kita diperpanjang kalau masalah kayak seperti itu. Yang berlalu ya sudahlah, berlalu lah. Perasaan aku ya harus tetap terus semangat, terus move on, semangat terus, balik lagi lihat ke depan, kita memandangnya ke depan, jangan nengok lagi ke belakang. Jadi tetap slay. Ada ngarah tentang tren KDRT atau gimana gitu, karena kita bikinnya juga spontan gitu. Nggak ada gimana sih, maksudnya gini loh. Ide awas hati-hati. Ide dadakan saya yang salahnya tidak melihat situasinya seperti apa sekarang. Memang salah ketika kita nonton juga kok kita ngelakuin, saya melakukan seperti ini ya. Salah banget. Dan memang harusnya lebih peka lagi. Biarkanlah kita belajar terus. Memang harus lebih peka sih, maksudnya salah saya. Mudah-mudahan kalian semua juga memaklumi ya, maafin saya. Mudah-mudahan pelajarannya juga banyak. Untuk saksi hari ini yang sudah diundang, kemarin undangan sudah dilayangkan, kemudian sudah diterima. Lanjut untuk saksi ada 4, yang kasus yang kedua yaitu yang dilaporkan undang-undang ITE ya. Kemudian untuk 4 orang sudah ada di atas, kemudian sudah dimintain keterangan. Pemerintah mintain keterangan 1 driver,
kemudian 2 kameramen, kemudian 1 editing atau editor ya. Jadi itu semua kita sudah mempersiapkan semua pertanyaan. Masing-masing 20 pertanyaan, kemudian nanti berkembang itu nanti wewenang adalah di penyidik. Waktu kejadian apakah dia mendengar atau dia melihat kejadian yang dilaporkan itu. Kenapa kita meminta keterangan yang orang-orang yang ada di TKP yang jelas dia melihat atau mendengar. Nah itu. Cuma jadi saksi aja si konten di situ. Kita sebagai supir ya paling cuman antar jemput, nganter ke lokasi gitu doang udah. Nah, tadi itu kita udah ngelakuin penyidikan, mungkin karena panjang prosesnya, akhirnya di-cut sama istirahat untuk sholat. Gitu. Kita dikasih waktu setengah jam untuk makan sama sholat sekalian. Sekarang kita disuruh langsung ke sana lagi. Nanti mungkin kalau misalnya udah kelar baru kita wawancara. Saya pribadi itu hal konyol. Gitu. Dan banyak ya, bukan ini aja kontennya. Tapi ini karena menyentuh institusi yang dimana itu harusnya dihargai sih. Istri saya juga sebenarnya sudah memperingatkan, cuman sayanya pribadi yang punya ide, kasihan dia, bukannya saya membela, kejadiannya seperti itu memang. Semuanya sih sebenarnya balik lagi introspeksi diri ya, salah, memang salah. Tapi kesini saya benar-benar meminta maaf, nggak lebih nggak kurang, mudah-mudahan juga nggak ada pihak yang dirugikan di polisi. Memang salahnya kita sih. Bagi yang menegur kita dengan cara masing-masing, saya nggak apa-apa, malah memang harus seperti ini ya. Tolong tegur saya terus, kalau misalkan saya salah, tegur terus, karena emang saya manusia. Dikiranya nggak kenapa-napa, ternyata ya begini. Cuman tolong tegur terus ya, nggak apa-apa. Saya insya Allah malah pengen banget tegur, biar belajar terus lah. Ya, belajar. Ini kedatangan kami ke Polres Jakarta Selatan. Yang pertama untuk konsultasi membuat LP terhadap saudara SM terkait masalah satu berita hoak sama pencemaran nama baik. Yang berita hoaknya kan mungkin kalian udah tahu ya. Berita hoaknya yang selama ini dia gembar-gemborkan itu semua hoak dan nggak benar, karena posisi pada waktu kejadian itu ada abang, ada Mami Isa, ada tantenya Bilar, ada juga rekan saya Ricky Barus ya, Ricky Barus. Jadi itu berita hoak yang digiring sama dia seolah-olah kami bertiga, aku, Mami Isa sama si tante itu merebutkan si Bilar. Itu nggak benar. Padahal waktu itu kejadiannya adalah saya yang mendamaikan Bilar, ada sedikit masalah. Kejadian itu ada rambut gondrong, ada Mami Isa, dan ada terjadi lempar-lemparan kursi sama apa deh yang terjatuh-jatuh itu ya, gitu. Padahal itu nggak ada. Ya waktu itu memang seperti itu. Pernah dia telepon saya, pernah juga dia meminta saya. Tadi saya bilang saya lebih baik jadi saksi karena saya tahu peristiwa itu. Jadi kamu mending pakai pengacara lain. Saya sebagai saksi kamu siap untuk memberikan saksian dan bukti-bukti yang saya punya. Kalau menurut saya, kalau si Bilar mau laporin saya juga agak susah juga dianya cari bukti saya mengatakan ini ono kucur itu, dia kan nggak dapat juga begitu. Kalau misalnya dia mau mengusut ya datangin aja semua media yang nulis, ya kan, media yang memberitakan begitu. Jadi saya nggak pernah takut. Kenapa saya nggak pernah takut? Saya merasa saya tidak mencemarkan nama baik dia gitu, karena kalau udah urusan pencemaran nama baik, kalau netizen taunya lu laporin gitu, pencemaran baik, emangnya lu pikir polisi nangkap orang kayak nangkap tikus gitu ya kan? Gue itu tipe orang yang tahu apa yang bisa mengkasuskan gue atau enggak gitu mas. Gue tahu, oh ini orang bisa menjarain gue, oh ini statement gue cuma bisa sampai lapor polisi doang tapi nggak sampai ke hakim gitu. Gue udah tahu gitu, karena gue ada konsultan pengacara juga kan, pengacara gue juga orang terkenal gitu, cuman saya nggak usah sebut gitu kan. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang saya terjerat pencemaran nama baik, apa buktinya dulu? Saya kalau membuat statement tidak pernah memajang foto dia, tidak pernah menunjukkan langsung ini buat dia loh gitu. Saya nggak pernah hashtag media sosialnya segala macem gitu. Jadi saya merasa saya santai-santai aja sih. Apa yang saya ucapkan selama ini masih dalam batas wajar. Apa yang diomongin
oleh SM memang nggak benar sih gitu. Cuman kalau untuk melaporkan sih Mami belum ada kepikiran karena Cukup abang yang melaporkan dia saksi palingnya gitu. kalau diminta keterangan menjadi saksi seperti yang dibawa Bapak kepolisian tadi ya nggak apa-apa. Karena berita hoak itu kan ada pasalnya. Tahu kan? Berita hoak. Berita hoak yang digiring seolah-olah itu terjadi, tapi itu nggak ada. Berita hoak sama undang-undang pasal ITE, pencemaran nama baik. Gitu. Iya, Mami Isa jadi Ya, saksi. insya Allah. Jadi ya nanti apa yang ditanya sama polisi ya dijawab itu aja sih. Nggak mau dilebih-lebihkan, nggak mau dikuang-kuangin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.